Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu? Training ini diadakan karena banyak sekali terjadi kesalahan teknis dalam mengaplikasikan eco-farming. Eco-farming ini luar biasa. Kalau yang aplikasinya benar itu hasilnya benar-benar bikin ngagetin dan bahkan bikin nggak percaya. Ya, saya baru dapat testimoni tadi kemarin, baru bikin video testimoninya dari teman dari Serang, itu Mas Anes dari Serang. Dia sudah aplikasi eco-farming, diaplikasikan di Serang. Itu biasanya di Serang itu 6 ton dalam 1 hektar hasilnya, rata-rata 6 ton. Pakai cara normal lah, cara petani biasanya di sana, itu hasilnya 6 ton dalam 1 hektar. Ya, nanti bisa di cross check di Serang rata-rata begitu. Tapi setelah dia pakai aplikasi eco-farming, Pak, ya, dia nggak pakai pupuk anorganik, nggak pakai. Pakainya, kalau pakai dia cuma pakai pupuk kompos tambahannya. Dengan aplikasi eco-farming, ternyata hasilnya bisa tembus 11 ton dalam 1 hektar. Terus ada juga testimoni di Kerawang, mungkin tadi ada cuplikan video juga yang waktu itu panen di Kerawang itu dari awalnya rata-rata nasional padi itu adalah 5,5 ton per hektar rata-rata nasional, tapi di Kerawang itu bisa tembus sampai 10 ton. Itu kan lumayan bagus ya, lumayan bagus. Dan ada di daerah-daerah juga tembus juga bagus-bagus, cuma biasanya tidak sampai 10 ton. Kenapa? Karena pertanian di daerah-daerah itu rata-rata tidak pakai sistem tanam yang bagus, asap disebar. Nah, makanya hasilnya jadi kurang bagus. Contoh di daerah-daerah Kalimantan atau mungkin Makassar, Sulawesi, itu mereka juga. Tapi setelah pakai eco-farming tetap ada peningkatannya bagus. Meskipun kalau menurut orang di sini kurang bagus. Ya karena caranya beda, gitu ya. Kalau di sini kan caranya memang ditanam bener gitu kan, tidak disebar gitu aja, betul ya? Dibikin benih dulu gitu kan. Nah, itu beberapa cerita tentang eco-farming. Kemudian di daerah Riau, ini salah satu leader kita Ustadz Amin sudah aplikasi di Riau, itu terbukti untuk mengaplikasikan di kelapa sawit itu terjadi peningkatan, ya, peningkatan bobot, ya, bobot buah kelapa sawit itu ada peningkatan. Kemudian di Kalimantan, Pak Wawan sendiri yang mendampingi aplikasinya di Kalimantan juga ada peningkatan bobot. Maka dari itu memang ini produk baru. Jadi kalau ada orang tanya yang terlalu dalam, ini produk baru, ya, produk baru yang kita baru jalan kurang lebih baru 1 tahun. Jadi belum banyak orang yang kena, bahkan orang juga masih belum kena. Kalau ditanya perusahaan mana yang sudah pernah pakai, ya jangan perusahaan, yang mereka juga belum percaya. Ya justru ini peluang kita, kesempatan kita yang memang melangkah dari bawah, sudah punya kumpulan-kumpulan testimoni ini, kita lagi melangkah bagaimana kita bisa goal ke perusahaan-perusahaan yang mumpung belum kesempatan Bapak Ibu nanti yang masuk ke sana, gitu kan? Kebayang nggak pertanian perkebunan sawit itu luar biasa itu. Kalau Anda bisa tembus di sana, aplikasi di sana, Anda memahami, Anda bisa menjelaskan dengan baik dan diterima, itu omsetnya bisa miliaran buat Anda, betul nggak? Nah, ini peluang. Maka di PTGS ini kita bicara tentang manfaat produk, tapi kita juga ada tambahannya, bicara tentang peluang. Kalau cuma manfaat, insya Allah bermanfaat. Tapi kalau peluang, nah ini tambahannya Pak. Bagaimana kita bisa punya penghasilan tambahan, bisa punya pajero cash gitu kan, bisa dapat ribet rumah cash 1 miliar, itu adalah bagian dari peluang. Meskipun kita bukan petani asli, tapi Bapak Ibu punya peluang untuk bisa masuk ke dalam diri pertanian. Apa sudah eco-farming? Eco-farming itu apa? Eco-farming adalah pupuk organik super aktif yang mana yang sudah diteliti, sudah diciptakan kurang lebih 17 tahun oleh ahli pertanian. Ya, 17 tahun itu waktu yang tidak sedikit. Ini waktu yang sangat panjang. Dulu eco-farming ini bentuknya cair, Pak. Tapi mereknya belum eco-farming. Mungkin anggap saja belum ada mereknya. Dulunya masih bentuk cair. Tapi dalam histori perjalanan produk-produk cair yang dipasarkan, ya, sebagus apapun biasanya punya problem di lapangan. Problemnya bukan nggak bagus produknya, tapi biasanya kalau dari segi bisnis pemasaran adalah kesulitan dalam memasarkan karena bentuknya cair. Misalnya produknya bagus, ya bagus dipakai sendiri kan nggak bisa bikin kaya, ya kan? Tapi kalau kita bisa pasarkan ke luar kota, kemanapun, itu kan bisa peluangnya lebih bagus.
Nah, karena cair ini kalau kita kirim paket, misalnya pakai pos, pakai JNT, JNE, apalagi Tiki dan sebagainya, itu kan susah diterima, betul nggak? Produk dengan cair, berat lagi, pengirimannya pasti mahal, betul nggak? Kecuali produk ini punya pabrikan sendiri yang ngirimin paket sendiri dengan mobil box sendiri, betul kan? Itu baru bisa gitu. Tapi kalau biasanya produk beredar begitu, itu lumayan rumit, gitu kan? Kecuali produk-produk yang memang disuplai oleh pemerintah yang ada, itu kan memang sudah ada koperasi-koperasinya, betul kan? Itu beda cerita. Tapi produk-produk organik atau pupuk-pupuk rata-rata yang cair beredar dulu, itu rata-rata sebentar hilang, sebentar hilang, sebentar hilang. Kalau ditanya bagus ya produknya, bagus. Cuma biasanya panjang pemasarannya karena ada kelemahan dari segi strategi marketing, ada kelemahan dari segi permodalan dan sebagainya. Nah, PT BES ini luar biasa karena PT BES juga lumayan perusahaannya sudah kuat, ya kan, permodalannya juga bagus. Maka ketika ada eco farming, ya, kemudian bahasanya dilamar, ya, melamar ke PT BES, ini peluang yang sangat menarik. Tapi begitu masuk ke PT BES nggak langsung terima. Kenapa? PT BES sudah mempelajari produk cair itu, eco-racing, produk yang untuk bahan bakar itu dulu kan cair, tapi nggak bisa besar. Begitu dulu masih dalam keadaan cair. PT BES berubah dari cair itu kita rubah jadi tablet dan besar sampai sekarang, betul nggak? Begitu eco farming juga masuk ke sini. Eco farming dulunya cair, tapi kita juga sama. Kita udah tahu pengalaman di lapangan. Kita mulai berpikir ulang, kita ramu ulang, ya, diolah ulang. Bagaimana caranya produk yang udah bagus ini berubah jadi tidak cair, yaitu padat. Kenapa? Kalau udah jadi padat, pemasarannya lebih mudah. Nah, makanya jangan heran ya kalau mungkin ada orang banyak nggak percaya produk ini kok langsung begitu rame dibahas dan sebagainya. Dan mungkin beberapa produk lain juga mungkin nggak terlalu suka karena kan kompetisi, betul nggak? Namanya produk itu berkompetisi, kompetitor, gitu kan? Namanya bisnis. Produk apa-apa berkompetisi. Ya karena eco farming ini punya strategi, salah satunya adalah dia membuat kemasannya simple, ya, dibikin. Kelebihan yang pertama adalah eco farming ini adalah pupuk organik super aktif. Super aktif maksudnya di dalam eco farming ini ada kandungan bakteri positif, bakteri dekomposer yang memudahkan atau mempercepat kinerja dalam mengurai bahan organik. Jadi eco farming ini sangat pas, sangat cocok, sangat matching gitu ya. Kalau dikumpulkan dengan pupuk kandang, dikumpulkan dengan pupuk kompos yang dari organik. Nah, karena ada bakteri mengurai bahan organik di dalam eco farming ini. Inilah rahasia eco farming sebenarnya. Kelebihan yang pertama itu ya. Sehingga merestorasi kesuburan tanahnya cepat. Eco farming ini sebenarnya konsep yang paling utama awal-awalnya di tanah dulu. Makanya ada dua aplikasi nanti, ada buat tanah, ada buat daun. Tuh bisa begitu. Tapi konsep utama di tanah. Kenapa? Karena eco farming punya kelebihan ada bakteri. Yang bakteri ini tujuannya menyuburkan tanah. Itu kelebihan eco farming yang pertama. Yang kedua adalah mengandung unsur hara yang lengkap. Ya, jadi di eco farming itu sebenarnya mengandung unsur hara yang lengkap. Ya, di pengujiannya ada beberapa unsur hara yang disebutkan, tapi banyak juga yang tidak disebutkan. Ya, banyak juga yang tidak disebutkan tapi ada di dalamnya. Jadi sebenarnya unsur hara yang lengkap. Unsur hara lengkap itu kalau mungkin orang bertani tahu ya, ada namanya 13 unsur hara makro, unsur hara makro primer, makro sekunder, unsur hara mikro dan sebagainya. Mengandung 13 unsur hara yang mana ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan atau tanaman. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alternatif ya pengembangan produksi pertanian yang ramah lingkungan. Karena kebanyakan yang terjadi pertanian kita selama beberapa tahun belakangan ini ya, bukan beberapa ya, berapa puluh tahun belakangan ini, itu kebanyakan konsennya tidak banyak yang konsen terhadap ramah lingkungan, betul kan? Tapi lebih banyak konsen merusak lingkungan. Dia pakai sebuah produk tapi merusak lingkungan kebanyakannya. Tapi dengan eco farming ini ya, kita menjadi alternatif pengembangan pertanian yang ramah lingkungan karena organik. Ya, dan organik juga membuat tanah itu menjadi subur kembali, itu kan penting, betul nggak? Bagaimana kita bisa dapat pertanian yang bagus kalau kita pupuk tanamannya, hijau tanamannya, tapi rusak tanahnya. Nah, itu yang sering terjadi. Tanamannya maunya hijau kan,
disirami, langsung hijau, seneng petaninya kan. Tanahnya tapi yang rusak, ya kan? Karena residu kimia sintetisnya. Nah itu yang orang kadang-kadang tidak sadar, padahal itu dilakukan bertahun-tahun. Makanya tanah-tanah kita ini yang harusnya Indonesia ini kan ceritanya kan tanahnya paling subur gitu kan. Apa aja ditaruh di tanah kita, ya tongkat aja langsung tumbuh gitu kan bahasanya. Kemudian dapat menekan penggunaan pupuk anorganik. Jadi kalau Anda udah pakai pupuk ekofarming, yang biasanya Anda pakai pupuk lainnya itu bisa ditekan, bisa dikurangi. Berapa persen dikurangi? 50%, bahkan bisa 75% dikurangi. 100% bisa nggak? Bisa dikurangi kalau memang sudah siap. Nah, kenapa kalimat bisanya meragukan? Bukan meragukan, kondisi setiap lahan tanah itu berbeda-beda. Ada yang memang bisa untuk diaplikasikan 100%, tapi kebanyakan nggak bisa karena kondisinya memprihatinkan. Perlu ada tambahan supply. Contoh, kalau Anda pakai eco-farming, ada supply organiknya banyak, misalnya pupuk kandangnya ada tersedia. Anda 100% pupuk eco-farming bagus, paling tambahannya cuma pupuk kandang aja. Tapi kalau pupuk kandang nggak ada gimana? Di tempat-tempat yang memang susah pupuk kandang gitu, ada nggak gitu? Ada ya. Artinya nggak bisa kita sepelekan. Kenapa? Nutrisinya nggak akan cukup, betul nggak? Karena eco-farming itu cuma segini, ya kan? Nggak ada bantuan apapun, cuma segini Pak, eco-farming ini. Tapi dia kelebihannya punya tentara baret merah yang udah dilatih untuk nyuburin tanah. Makanya ketika ada bahan organik yang sifatnya pupuk kandang atau kompos apapun udah ada di lahan, eco-farming yang masuk itu kerjanya berbeda. Nah itu jadi percepatan penyuburannya itu lebih luar biasa karena kita mengandung bakteri dekomposer yang bisa mengurai bahan organik lebih cepat. Kemudian yang kelima, tadi yang saya sampaikan di awal, berbentuk briquet, padat sehingga simple. Ya simple sekali. Dalam satu tub pot ya, pot atau sebenarnya pot ya Mbak, bukan tub, tapi udah kelamaan disebut tub ya. Aslinya pot ya. Dalam satu tub atau pot itu bisa kita buat aplikasi 1 hektar. Luar biasa nggak? Cuma segini dikantongin bisa buat aplikasi 1 hektar Pak. Nah ini kelebihan daripada eco-farming ya, sebagaimana tertera di sini. Apa sudah eco-farming loh? Eco-farming ini sudah punya legalitas, jadi bukan ilegal, tapi sudah legal, sudah punya izin Kementan dan juga sudah tersertifikasi sebagai organik. Ya. Jadi kita bilang organik itu bukan asal bilang, tapi sudah disertifikasi bahwa ini adalah pupuk organik. Next. Nah manfaatnya tadi sudah disampaikan, intinya adalah bagaimana tanah ini menjadi subur, tanamannya menjadi nutrisinya cukup, dan tanaman ini bisa menjadi imunitasnya kuat ya. Jadi bukan membunuh hama ya, tapi membuat imunitas tanamannya lebih kuat. Karena eco-farming ini bukan membunuh hama, terjemahannya adalah pupuk organik, bukan pestisida. Paham nggak? Jadi kalau ada tanya, Pak ini bisa nggak buat membunuh hama? Kalau eco-farming bukan membunuh hama, tapi kinerjanya adalah bagaimana nutrisinya itu jadi bagus, sehingga tanamannya imunitasnya jadi kuat, sehingga tidak mudah diserang oleh hama. Kalaupun ada pakai eco-farming, hamanya hilang, alhamdulillah, itu aja, itu nilai plus tambahan aja. Tapi itu tidak bisa jadi klaim, karena itu produk kita bukan produk pembunuh hama, paham ya? Kenapa kok hama ini nggak suka? Karena baunya nggak enak, bau jamu misalnya. Jadi hamanya nggak suka, mungkin rasanya pahit dan sebagainya, kan bisa aja. Sehingga hamanya jadi nggak suka, menghindar dan sebagainya. Nah tapi itu tidak bagian dari klaim, ya. Kalaupun itu terjadi, alhamdulillah. Kemudian buat petani yang terpenting adalah bagaimana bisa mengurangi Pak biaya produksi pertanian. Karena kan petani ini sebenarnya luar biasa perjuangannya, ya perjuangannya luar biasa. Dia ngurusin pertanian biayanya udah mahal, pertaniannya bagus, harganya murah, kan tetap rugi gitu. Udah ngurusinnya biayanya mahal, meskipun hasilnya bagus, harga jualnya rendah, tetap rugi. Betul kan? Apalagi kalau biaya pertaniannya mahal, nggak efisien, hasilnya jelek, harganya jelek, ya kan?
Itu yang sering dialami petani kita, betul nggak? Makanya kita ini konsen membantu para petani niatnya. Apa sudah petani dong ya? Bukan petani itu penyangga tatanan negara gitu, kalau nggak salah. Petani itu terjemahannya begitu. Jadi pertanian itu penting untuk sebuah negara ini sangat-sangat penting. Kenapa? Semua orang mikirin perut. Kalau pertaniannya rumit, ya kan? Ya rumit perut ini nanti. Otaknya jadi error semua. Nah ini pusatnya di perut soalnya. Maka dari itu Bapak Ibu, pertanian ini penting-penting kita kembangkan. Nah inilah yang akan diperjuangkan oleh PTBS melalui lini produk yaitu Eco Farming. Jadi aku sudah ada pejuang semuanya. Ya. Next. Nah, solusinya apa? Solusinya ya kita harus kembalikan pertanian ini kepada pertanian yang terpadu, yang ramah lingkungan. Jangan sampai kita bertani, tapi sebenarnya kita bukan bertani, tapi sebenarnya kita meracuni orang. Jangan kita bertani, tapi sebenarnya kita merusak tanah. Jangan kita bertani, tapi sebenarnya kita melakukan kerusakan. Tapi bagaimana kita bertani ini berkah, setuju nggak? Nah ini yang kita lakukan. Caranya gimana? Kembalikan cara-cara pertanian kita dengan cara-cara yang baik. Salah satunya, coba. Nah ini, maka caranya kita harus membuat situasi pertanian itu yang ramah lingkungan dan membuat konsep pertanian terpadu. Menurut Pak Wawan, ini saya ambil kalimat Pak Wawan. Kenapa? Dunia pertanian itu tidak akan beres kalau cuma ngurusin pertanian sawah doang, tapi nggak ngurusin peternakan. Nah, harusnya pertanian dan peternakan itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisah. Ya, kalau tidak satu paket, pertaniannya jadi bingung. Kenapa? Biaya ininya jadi mahal, biaya itunya jadi mahal, pengeluarannya jadi banyak. Karena dia tidak punya suplai. Coba kalau dia punya ternak, semuanya beres itu dengan hasil dari ternak itu bukan daging, tapi kotoran ternaknya. Itu adalah satu paket. Jadi farmer, deskripsi dari farmer itu, penjelasan farmer itu bukan petani tapi juga peternak, betul nggak? Farmer bertani ya juga peternak, itu istilahnya sama farmer. Maka dari itu pertanian yang maju di New Zealand misalnya, atau mungkin di negara Israel itu pertaniannya maju termasuk. Itu mereka memang benar-benar fokus mengurus pertanian ini luar biasa. Nah negara Indonesia ini harusnya bisa luar biasa, tapi kita nggak bisa memikirkan sesuatu yang besar tanpa dimulai dari diri kita sendiri, betul nggak? Maka kita dimulai dari kita sendiri, mulai dari teman terdekat kita, mulai dari orang-orang yang kita kenal. Inilah yang kita perjuangkan dengan produk Eco Farming. Karena aplikasi Eco Farming bagaimana caranya? Eco Farming ini ada 3 langkah yang akan kita lakukan dalam mengaplikasikan. Yang pertama kita bikin biang, yang kedua kita encerkan, yang ketiga aplikasikan. Ada 3 langkah, bikin biang, pengenceran, baru pengaplikasian. Bikin biang itu bagaimana? Eco Farming yang satu tuh itu bentuknya padat, dibikin jadi cair dulu, itu namanya biang. Ya itu namanya biang. Setelah udah jadi cair 1 liter, disebut biang, baru kita encerkan lagi. Diencerkan itu dibagi ke beberapa tangki semprot. Misalnya 10 tangki, nyemprot tanah 10 tangki, misalnya, atau 8 tangki atau 12 tangki, versinya beda-beda. Ya, itu namanya pengenceran. Baru pengaplikasian, proses semprotnya. Simpel kan? Nah, tapi semua proses ini akan gagal kalau pas proses pertama pembuatan biangnya itu salah. Nah, istilahnya itu kalau orang sholat ini wudunya. Nah, kalau wudunya salah, sholatnya udah salah, Pak. Gitu kan? Nah, wudunya. Kita bikin biang dulu. Biang ini ingat ada 2. Biang memang kita bikin untuk aplikasi ke lahan, sama yang kedua biang memang kita bikin untuk ke tanaman. Paham di sini? Ini poin pertama dari kesalahan-kesalahan di poin ini. Ada orang yang bikin biang sebenarnya untuk lahan, tapi diaplikasikan untuk tanaman. Itu yang sering terjadi. Makanya saya tekankan terus kalimat ini. Biang itu ada 2, ada untuk lahan, ada untuk tanaman. Perbedaannya di mana? Kalau untuk lahan, ya biang itu pertama jumlah Eco Farmingnya lebih banyak. Contoh dalam aplikasi di sawah. Ini contohnya buat di sawah ya. Nah ini, kalau untuk di lahan pertanian contohnya, untuk sawah padi
kita pakai 6 tub. Ini buat lahan Pak. 6 tub itu buat lahan, servis tambahan Pak, plus. Karena lahannya ini harus kita perhatikan. Karena yang selama ini nggak diperhatikan itu lahannya, betul ya? Kalau padinya mah dipupuk terus kan, sering kan dibikin hijau kan. Nah, tapi kenapa lama-lama tetap nggak maksimal? Ya karena tanahnya selama ini nggak pernah diurusi, gitu loh. Maka ekofarming ini tipsnya yang pertama, kita bikin biak untuk lahan. Kalau untuk tanah pertanian, 6 tub plus pelarut, itulah disebut biak. Seliter aja, pelarut itu seliter. Pelarut untuk biak dan pelarut untuk tanaman nanti beda. Ya, pertama yang beda jumlahnya, paham ya? Buat tanah berapa? 6. Kalau buat tanaman 1 cukup buat 1 hektar. Tapi kalau untuk aplikasi tanah sebelum ditanam, lagi ngolah tanah, itu kita butuh 6. 5 boleh nggak Pak? Boleh. 4 ya boleh. Atasnya nggak boleh. 10 juga boleh. Gitu ya. Cuma ini rumus kita nanti total kalau buat sawah itu kita butuh 10 tuh. 6 buat di tanah, 4-nya lagi satu itu buat aplikasi ke tanamannya. Total 10 buat ke sawah. Mau dikurangi boleh nggak Pak? Ya boleh aja. Cuma kan kita berikan rekomendasi, saran, gitu kan? Ya. Kita sarankan 6. Kalaupun lebih ke tanah nggak apa-apa, sedekah buat tanah mah nggak akan rugi daripada merusak tanah, gitu kan? 6 ke tanah dengan pelarut. Oke, pertama jumlahnya beda, paham? Yang kedua pelarutnya beda. Kalau untuk lahan kita gunakan pelarut itu yang mengandung glukosa. Kalau untuk lahan, contohnya molasses yang terbaik. Pakai molasses itu air perasan tetes tebu apa namanya ya? Hasil limbah dari olahan tebu. Molasses yang warnanya hitam kayak kecap. Nanti Bapak cek aja di internet molasses gitu kan. Nanti muncul tuh. Kalau petani kayaknya tahu. Ya kan? Molasses itu pelarutnya itu nggak pakai air tapi pakai molasses. Selain molasses apa Pak yang mengandung glukosa? Bisa pakai air tebu. Pakai air tebu. Selain itu bisa apa nggak pakai air biasa? Bisa. Air biasa plus gula juga bisa. Pak, kenapa harus ada alternatif beda-beda? Karena di setiap tempat itu beda-beda situasi. Maksudnya begitu ya? Yang terbaik, ya pilih yang terbaik kalau ada. Tapi kalau di Amerika kan nggak ada molasses takutnya. Anda misalnya mau kirim ekofarming, Anda jelaskan di sana, ini harus pakai molasses. Dia bingung molasses itu apa gitu kan? Nggak jadi order lah. Anda bisa bilang, bisa juga pakai air biasa. Jadi order kan? Jadi ini harus paham ya. Kenapa diberikan beberapa alternatif? Karena itu sesuai dengan situasi kondisi di daerah masing-masing. Yang terbaik ada pakai molasses untuk lahan, kemudian pakai air tebu, kemudian pakai air yang dicampur gula. Ya, ada yang dicampur gula. Tapi disarankan gulanya gula yang masih alami, yang bukan olahan yang putih karena nggak tahu gula apa namanya. Nah, begitulah ya. Nah, nanti untuk air kelapa yang lebih cocoknya di sini untuk ke tanaman, bukan ke lahan. Ya, air kelapa itu kandungannya secara penelitian kandungannya banyak nutrisinya, banyak nutrisi di dalamnya. Kalau yang di atas tadi tujuannya adalah untuk mengembangbiakan bakterinya. Makanya dicari yang mengandung glukosa sebagai makanan bakteri. Makanya pilihannya molasses, air tebu, air yang campur gula, karena itulah yang digunakan sama bakterinya biar bisa menduplikasi lebih banyak, biar kerjanya cepat Pak. Nah gitu ya. Kalau untuk tanaman kita pilih yang mengandung nutrisi untuk tanaman. Makanya pelarutnya kalau buat tanaman itu kita pakai air tebu atau urin kelinci. Nah, air tebu, urin kelinci atau nggak ada air biasa. Itu yang dipilih. Paham di sini? Paham ya? Perbedaan yang pertama jumlahnya, yang kedua pelarut yang dipakainya. Yang ketiga adalah kalau untuk lahan ini difermentasi dulu, dibiarkan dulu, larut apa sampai dikocok apa, dicampur sempurna, dibiarkan 3 jam gitu misalnya. Boleh nggak? Boleh. 3 hari 3 malam lebih bagus.
Nah, sarannya dibiarkan dulu 3 hari 3 malam sebelum dipakai. Itu bahasanya difermentasi, dibiarin dulu. Boleh nggak dibiarkan 5 hari, 7 hari? Nggak boleh. Kalau untuk tanaman nggak boleh difermentasi, nggak boleh dicampur gula, nggak boleh mengandung glukosa tadi untuk tanaman. Paham ya? Jadi kalau difermentasi, Anda siramkan ke daun, itu nggak cocok. Paham ya? Nggak cocok. Itu kesalahan pertama. Jadi kalau Anda melakukan itu kita anggap kesalahan pertama. Kalaupun di ibu merasa nggak terjadi apa-apa, bagus, alhamdulillah itu. Kebetulan. Yang penting adalah pas aplikasi lahan jangan langsung turun hujan. Harus ada jeda waktu paling tidak 3 jam lah. Paling tidak 3 jam. Lebih lama lebih bagus. Karena kalau turun hujan belum menyerap udah ke bawah air Pak. Gitu ya. Padi tadi kan kita kenapa kok angkanya 6 tuh? Ada di tabel ini ada angka. Jenis tanaman padi min 5 hari min 5 sebelum ditanam, berarti buat apa ini? Tanah, karena belum ada tanaman. Min 5 angkanya 6, maksudnya 6 tup eco farming. Dibikin iya, kayak tadi ya sama. Kemudian nyiram lagi kapan Pak? Hari ke-14 1. Berarti ini buat biangnya untuk tanaman, paham ya? Kemudian hari ke-28, hari ke-42, hari ke-56, total 10 untuk lahan 1 hektar. Itu contoh, tanaman lainnya tinggal diikutin saja. Kemudian next, bagaimana kalau lahannya tidak sampai 1 hektar? Kalau tadi kan pakai rumus 1 hektar, maka kita kira-kira sendiri. Kalau misalnya buat tanaman tadi kan bisa 1 hektar hari ke-14, betul? 1 hektar buat dari ke-14, benar ya? Kalau misalnya setengah hektar, berarti butuhnya berapa? Ya setengah aja. Setengah aja ini ya. Eco farmingnya dia dipakai setengah, jangan semua. Gitu ya. Khawatir nanti gini, dibuat semua, lebih disisain dibiarin. Akhirnya jadi fermentasi, besok disiramin lagi. Nah, itu penyakit. Nah makanya pakailah sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Kemudian kalau misalnya per paketan ya dibagi aja 4 farmingnya. Kalau 1/9 Pak, pikir sendirilah. Dibagi 9 gitu sendiri. Bisa ya kira-kira ya? Bisa. Gampang, kalau saya jangan pakai cara-cara gampang aja. Gak usah pakai berapa mili, gak usah susah Pak. Saya juga punya milihan di rumah. Berapa mili? Emang punya alat mili di rumah? Kan gak punya. Kan jadi repot, betul nggak? Paling gampang ya udah kita bisa bagi. Kebetulan eco farming ini ada plastiknya, kemasannya kan ada plastiknya. Jadi kita bisa pecah, kemudian kita pakai sebagian sesuai dengan kebutuhan. Termasuk kalau Pak, gimana kalau mau nyiram buat tanaman yang di rumahan doang? Ya Bapak pikir, ambil aja sebagian buat nyiram tanaman yang mungkin cuma di pot-pot di sekitar rumah kita gitu ya, misalnya ya dikira-kira sendiri. Yang pasti kalau segini buat tanaman itu kan 1 hektar 1000 mili air 1 liter, betul ya? Biang ya, ini biang. Kalau setengahnya ya biangnya bagusnya setengah liter. Tapi boleh nggak Pak biangnya itu 1 liter? Saya mau tanya nih, saya tanya balik ya. Kalau 1 eco farming kan biangnya 1 liter. Kalau misalnya setengah eco farming boleh nggak 1 liter biangnya? Boleh. Ya kan nantinya juga dicairkan juga kan? Iya. Kalau kata saya sih boleh. Makanya nggak terlalu rumit. Pak, berarti kalau 1 eco farming 1 liter, kalau setengah eco farming setengah liter, kalau 1/4 eco farming 1/4 liter, repot amat gitu kan? Nantinya juga kan dicairin lagi. Bener nggak ya? Bener. Kayaknya logika saya benar juga. Ini baru nemu saya logikanya. Makanya ini nggak usah terlalu dibikin pusing. Ya, kalau misalnya buat tanah tadi kan 6 betul, berarti kalau setengah hektar berapa tuh? 3. Boleh nggak 2? Boleh. Ada yang pegang 1 juga boleh. Tapi kalau 6 kan cepat habis, biar cepat-cepat order. Itu alasan kedua. Alasan yang pertama adalah ke tanahnya itu dikasih sedekah lebih banyak supaya tanahnya paham ya? Next, selesai kayaknya. Terakhir, perhatian yang pertama tadi biangnya jangan salah, paham ya?
Jangan salah menggunakan minyak. Yang kedua adalah kalau mengaplikasikan eco-farming, pakai tangki yang steril. Jangan pakai tangki yang bekas pestisida, herbisida dan sebagainya, tapi pakai tangki yang steril. Sarannya pakai tangki yang baru khusus eco-farming. Kalau punya duit juga beli tangki baru. Tapi kalau nggak punya ya pakai cara lain, ya kan gitu ya. Dengan cara ya tangki yang tadi dibersihkan dulu sampai bersih, pakai air panas, pakai air tanah, ya kan, sampai bersih. Meskipun kalau logika saya nggak terlalu percaya kalau itu bersih. Soalnya udah berapa tahun dipakai yang pestisida, dibersihnya cuma 5 menit. Ya iya aja lah gitu kan. Nah, kalau saya lebih prepare pakai tangki baru. Cuma kalau ada dana kan begitu. Kalau nggak ada ya anggap saja tadi bersih gitu aja. Ya tester aja, ada yang tahu. Ada yang pakai kok. Ya kan? Kalau saya mah nggak tahu. Karena itu logika saya aja. Kemudian pakai eco-farming ini jangan dicampur dengan pupuk lain, dicampurin menjadi satu gitu. Jangan. Ya karena kita tidak tahu kandungan pupuk ini kinerjanya sama atau tidak. Apakah jangan-jangan pupuk ini membunuh bakteri eco-farming kan bisa jadi. Makanya nggak boleh dicampur sama pupuk anorganik atau pupuk kimia sintetis, itu nggak boleh. Ya kemudian bisa nggak Pak ini saya campur pupuk organik merek lain misalnya? Saran saya jangan. Kenapa? Karena saya nggak tahu yang Bapak mau campur itu pupuk apaan, kinerjanya sama atau tidak. Mungkin bisa boleh, tapi kan kita nggak tahu. Makanya saran saya jawabannya jangan. Karena kita tidak tahu pasti itu pupuk kinerjanya bagaimana. Bakterinya ini nanti saling berteman atau saling berantem. Ya kan nggak tahu, betul nggak? Kalau bakteri penelitiannya beda, bakterinya beda, dikumpulin terus berantem gimana bakterinya? Coba Bapak bayangkan. Ya kan? Jadi ribut. Nah maka dari itu sarannya tidak dicampur. Masuk akal ya? Tapi kalau secara keilmuan memang cocok, ngerti, Anda ngerti gitu ya, ya boleh-boleh aja dicampur. Ya. Kemudian kalau nanti mau aplikasikan kombinasi pakai pupuk anorganik, misalnya pakai NPK dan sebagainya, itu Bapak Ibu kasih jeda waktu 7 hari. Jangan barengan di hari itu, jangan barengan berdekatan hari. Contoh tadi buat pertanian sawah, di hari pakai eco-farming kan hari ke-14, benar ya? Pertama Mei 5 di tanahnya, terus hari ke-14, hari ke-28. Berarti pakai pupuk lainnya kapan Kak? Kalau saya mau pilih kombinasi, hari ke-7. Jeda 7 hari. Sampai sini paham kira-kira? Nah, sesi pertanyaan insya Allah akan dijawab oleh tim ahli kita. Ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Silakan nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aplikasi tadi, insya Allah akan dijawab ya oleh tim konsultan kita. Berikan tepuk tangan dulu buat Pak Kapolri. Dari pertanyaan terbaru, pengalaman lebih dari 10 tahun. Boleh berikan pertanyaan yang lain buat Bapak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? PNS eco-farming. Boleh tepuk semuanya nanti. Ya, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya mau menyampaikan dulu ya. Jadi eco-farming ini bukan hanya sekedar pupuk. Bapak dan Ibu harus mengetahui bahwa eco-farming itu bukan sekedar pupuk. Tapi di situ kita ada nilai edukasi, ada nilai ibadah, ada nilai dakwahnya. Sampai sekarang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang perhatian terhadap kondisi pertanian saat ini? Dampak dari kerusakan penggunaan pupuk anorganik dan penggunaan pestisida yang tidak bijaksana, yang menyebabkan lahan-lahan atau tanah-tanah atau bumi yang Allah ciptakan itu tatanannya dirusak. Karena memang sejarah dari revolusi hijau tahun 1950 itu berdampak saat ini. Bapak dan Ibu menyadari nggak kira-kira tahun 70 itu tidak ada yang namanya penyakit diabetes. Tapi sekarang anak baru lahir, dia sudah harus mengemban atau bukan mengemban, dia harus menderita penyakit kadar gulanya bisa di atas 500 mg per desiliter dan dipastikan umurnya tidak lama. Dari apa itu penyebabnya? Dari dampak residu pupuk kimia dan pestisida sintetis yang ada pada produk pertanian yang diproduksi oleh petani.
kira-kira berdosa nggak Bu? Makanya di sini PTBS melalui eco farming menyatakan bahwa PTBS sebagai penggerak pertanian berkelanjutan di Indonesia. Setuju? Boleh kita dulu. Jadi intinya itu saja ya. Jadi Bapak dan Ibu, di sini ada nilai dakwahnya. Bagaimana cara mengedukasi petani itu supaya lebih bijaksana lagi dalam menggunakan pupuk anorganik dan pestisida kimia sintetis. Karena sudah kita ketahui dampaknya ini menyebabkan tantangan yang Allah ciptakan, bumi yang Allah ciptakan itu menjadi rusak. Dan tidak sedikit cerita yang namanya sentra padi di daerah Jawa Tengah rusak ratusan hektar dalam semalam oleh tikus. Sebetulnya bukan salah tikusnya, karena musuh alam ini sudah dirubah oleh manusia. Musuh alam itu apa? Ularnya dimakanin oleh manusia, dijual ke Jakarta. Karena ke Jakarta bayar ular. Nah, makanya disinilah kita bagaimana caranya mengedukasi seluruh petani dan sekaligus memberikan solusi dalam penentuan komoditas. Siapa yang tidak sedih tanaman tomat dirawat, biayanya mahal nggak petani? Mahal. Ketika panen dikasih harga 500, hukum pasar, supply and demand. Jadi karena memang banyak produk berupa produk tomat tadi, kemudian konsumsinya sedikit, maka disitulah terjadi yang namanya oversupply dan harga jatuh. Harga cuma 500, kebayang. Bawang merah, bawang Brebes kalau sudah harga di bawah 10.000 itu pada dibuang. Nah, dari sini kita bukan hanya jago nanam dengan eco farming, tapi bagaimana caranya kita mengedukasi petani. Contoh, kalau kita main di komoditas gambler, jadi di pertanian itu ada gambler. Di sini ada petani cabai nggak? Bapak pernah nanam apa Pak? Mana petani? Petani apa Pak? Padi. Ya, belakang. Sama. Cabai juga. Cabai. Pernah ngalamin harga tinggi Pak? Sering. Pernah ngalamin harga rendah? Paling sering. Nah, itulah derita pertanian Indonesia. Karena di dalam bab hal ini, bab dalam pemasaran itu kita sudah ada campur tangan. Makanya hukum pasar berlaku. Nah, selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin bertani atau sebagai bisa mengedukasi petani, coba dipilih komoditas yang memang tingkat kerugian itu diminimalisir. Karena yang tadi produktivitas gambler tadi sudah saya amin Pak. Contoh misalkan padi komoditas gambler bukan. Tahu gambler enggak? Kita nanam, biaya produksi kita keluarkan, setelah panen harga jatuh, itulah gambler, judi. Di dalam Islam itu tidak boleh, itu termasuk goror. Kecuali kalau kita punya solusinya. Permasalahan pertanian Indonesia ada 3. Pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua modal, yang ketiga pemasaran. Jadi on farm dan off farm itu harus kita kuasai supaya tidak masuk ke ranah gambler tadi. Bapak kalau ada cabai murah sedih nggak Pak? Udah bisa-bisa Pak ya? Itulah potensi pertanian di Indonesia. Makanya kita, kalau Bapak Ibu punya lahan 1 hektar, cari tanaman yang komunitas tidak gambler. Apa? Durian Nusantara Pak. Bagaimana cara kita menata lahan 1 hektar di sentra pertanian Purwakarta? Kita tanam durian Nusantara. Itu panennya setelah menginjak tahun ke-7 itu miliaran juga. Karena durian Nusantara ini bijinya kecil, dagingnya besar, kemudian harganya 1 kepala itu ada yang 700.000. Makanya bagaimana caranya kita cerdas dalam bertani dan cerdas dalam memberikan solusi pertanian secara lengkap dengan eco farming. Setuju? Silakan bertanya Pak. Tadi udah bertanya Pak ya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya untuk meluruskan tadi masalah air kelapa. Nah, yang pernah kita alami di lapangan itu kalau kita paksakan dengan air kelapa itu akan menguning daun. Tadi kan kata Bapak tadi kalau pakai air kelapa untuk
tanamannya bisa gitu kan. Tapi kalau pakai air kelapa kita aplikasikan itu kalau dipaksakan menguning daun Pak. Nah, terus yang kedua untuk membasmi walang sangit Pak. Ya. Nah itu ya, walang sangit itu gimana caranya supaya walang sangit itu istilahnya nggak terlalu banyak. Kan biasanya padi itu kan baru menetas itu baru keluar, walang sangitnya banyak ya Pak ya. Nah itulah. Oke, sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang pernah mengaplikasikan daun kuning selain Bapak? Ada nggak? Ya, kita simpulkan. Kenapa aplikasi ekofarming setelah aplikasi ekofarming daun kuning? Tadi penulis sudah menyampaikan. Penyebab daun kuning itu ada 3. Pertama, tangki bekas herbisida itu tersangkal. Jadi kalau kita tidak teliti, petani kita atau siapa saja yang sudah mengaplikasikan herbisida sistemik, herbisida kontak, atau herbisida jenis apa saja, pembunuh rumput-rumputan atau jenis gulma. Nah, itu tidak dicuci, akhirnya dipakai ekofarming dan diaplikasikan. Itu sudah dipastikan pasti daun kuning. Yang pertama. Yang kedua, dalam aplikasi ekofarming untuk target sasaran tanaman atau daun itu tidak boleh ada fermentasi. Nah, sebelum saya menceritakan tidak boleh ada fermentasi, untuk media tanah, kenapa harus diadakan fermentasi? Tujuannya apa? Untuk memperkaya bakteri dan cendawan pengurai bahan organik sebagai pasukan pengurai bahan organik. Apakah bakteri ekofarming ini langsung diserang tanaman? Tidak. Hasil kinerja bakteri dan cendawan ekofarming inilah akan mengurai bahan organik supaya menjadi senyawa sederhana, dan itulah nutrisi terbaik untuk tanaman. Kalau nutrisi itu terpenuhi, maka tanaman akan membentuk imunitas tubuhnya, tidak disukai hama dan penyakit, sehingga progres akan meningkat. Itu teorinya. Nah, jadi intinya tadi penyebab daun kuning karena fermentasi. Karena pembuatan biang untuk difermentasi itu khusus untuk tanah. Nah, sekarang pertanyaannya, air kelapa bisa menguning, Bapak difermentasi enggak? Enggak, itu Berapa menit? kita 15 menit, itu kan tadi 15 menit ya Pak ya. Setelah 15 menit langsung kita aplikasikan ke padi ya Pak. Padi, Ya. daunnya menguning. Ya. Ada fotonya nanti japri ya. Oke, siap Pak. Nah, jadi ini penyebab daun menguning itu karena aktivitas bakteri berlebih setelah difermentasi. Itu yang sudah kita ketahui. Jadi kalau kita misalkan punya biang, misalkan lahan cuma 1000, dibutuhkan 1 truk, semuanya dibikin biang. 60% diaplikasikan ke tanah atau media lahan, 40% disimpan dulu untuk nanti hari ke-14. Itulah yang jadi masalah. Jadi untuk target sasaran tanaman atau daun itu tidak boleh sama sekali difermentasi, karena bakteri itu sudah tidak ada kepentingan lagi di daun. Nah, kenapa kita rekomendasikan air kelapa? Sudah terbukti. Makanya nanti saya akan ini lagi ya. Jadi air kelapa ini adalah meskipun turun dari timur tengah dan memang ini tidak ada daya keuniannya, tapi inilah air tersteril di dunia. Kemudian kandungannya sudah lengkap semua, dari mineral sampai dengan zat pengatur tumbuhnya lengkap semua. Itu sangat senyawa dengan ekofarming. Bahkan atlet Korea dan Cina pun minumnya ini air kelapa. Kalau tidak ada gimana? Tidak masalah, cuma berbeda kualitasnya. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab yang ketiga adalah glukosa. Tahu glukosa enggak? C6 H12O6 itu kalau klik dibuka Wikipedia pasti yang keluar itu C6 H12O6. Kenapa harus ditambahkan dalam pembuatan biang fermentasi itu ditambahkan glukosa? Karena unsur karbonnya inilah yang menjadi makanan bakteri dan cendawan pengurai bahan organik ekofarming. Cukup dalam 1 liter kalau kita membiarkan untuk media tanah ya, itu cukup 30-50 gram saja, 2 sendok makan. Kalau ingin dirawat, bakteri ini diternakan tadi kata Pak Nur, sampai 5 bulan sampai setahun, itu kualitas lebih bagus. Tapi untuk tanah cukup 2 sendok setiap 2 pekan sekali. Itu akan memperpanjang umur, karena memang perbanyakan bakteri itu hitungan detik, menit, jam itu lebih banyak, dan energinya adalah berupa unsur karbon pada glukosa. Nah, ini kalau diaplikasikan pada tanaman itu pasti akan menguning. Karena apa? Setelah dicek di mikroskop elektron, biarnya difermentasi ditambahkan gula,
ternyata stomata mulut daun itu tertutup dan akhirnya daun menguning, disebutnya klorosis. Klorosis itu berkurangnya zat hijau daun, masih bisa diatasi pakai unsur nitrogen atau nitrat dari urin kelinci, dari urea. Tapi kalau sudah berbentuk nekrosis itu kerusakan jaringan, sudah ada yang mengering, itu tidak bisa. Makanya jangan salah aplikasi. Pembuatan biang, kalau untuk tanaman itu wajib dadakan. Bahkan supaya tidak lebih dari 15 menit. Satu truk eco farming ini dalam aplikasi 1 hektar itu dibagi 10 dulu, masing-masing 3 gram. Nah 3 gram ini mau dicampur air kelapa boleh, mau langsung pun boleh. Karena yang kita manfaatkan ini adalah berupa nutrisinya saja, bukan bakterinya. Nah bakteri ini kita tekan supaya tidak berkembang pada daun. Itu jauh lebih aman. Gitu. Jadi alhamdulillah saya trial and error eco farming itu sebelum ada izin, saya juga di PTBS, saya punya kebun di sana di Ujung Berung, pepaya California, jagung, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Makanya yang saya cari itu dosis tertingginya berapa, dosis terendahnya berapa, sampai ketahuan. Jadi kalau eco farming sudah dibiarkan dosis sedikit pun berbahaya, jangan diaplikasikan pada tanaman yang difermentasi. Tapi kalau banyak dengan biang dadakan atau pencampurannya dadakan itu aman, tidak masalah. Cukup ya. Kemudian yang kedua, walang sangit. Eco farming ini harus ada di benak para mitra semua bahwa eco farming ini itu pupuk organik superaktif. Bisa tidak disukai hama dan penyakit, itu syaratnya tadi kalau kebutuhan nutrisinya tersedia terpenuhi di lahan. Makanya eco farming ini bukan pestisida. Seharusnya eco farming ini didampingi dengan pestisida, tapi pestisida yang ramah lingkungan, pestisida nabati. Tujuannya apa? Jangan sampai kita sudah menanam hasilnya optimal, tiba-tiba misalnya komoditas padi tetangga sebelah panen, walau misalnya pas punya kita sedang pembungaan dan pengisian, pindah semua ke lahan kita. Kita tidak punya pengendalinya, bisa gagal panen meskipun tanaman bagus. Nah makanya rekomendasi kita tim konsultan untuk pendamping eco farming ini pestisidanya itu pakai buah bintaro. Jadi kita tidak usah bikin geprek bawang putih, tembakau atau apapun saja. Cukup buah bintaro 10 buah. Tahu buah bintaro? Searching aja. Itu di marketplace banyak setelah kita menyampaikan. Ya. Nah ini buah bintaro. Buah bintaro ini mengandung senyawa karberin yang bisa melumpuhkan saraf pusat otak, bersifat neurotoksik. Jangankan hama, berbagai spektrum hama ya, mulai dari hama pengerat tikus, kemudian ulat atau larva, serangga dewasa, kutu-kutuan, mati semua pakai ini. Jadi ini eco farming. Cuman kelemahan buah karberin ini dia cepat terurai oleh alam, oleh lingkungan. 2-3 hari. Contoh, untuk mengcover 1 hektar, 10 buah karberin ini, buah bintaro ini digeprek di dalam 10 liter air. Diperang 2 malam, ambil 1 liter untuk 1 tank, itu bisa mengatasi kutu pada cabai Pak, trips yang bisa menimbulkan kerdil, kuning, keriting. Nah ini buah karberin ini Pak. Bisa dibandingkan harga pestisida sekarang jenis insektisida itu di 250 sampai 300 ribu satu botol. Kita menggunakan ini cukup 10.000 saja kalau beli. Karena di marketplace itu ada yang jual cuma 1.000-an saja, paling mahal 1.400. Kamu di jalan. Cuma hati-hati, disimpan di rumah, menguap, karena memang racunnya inilah di dinas pertamanan sering ditanam nih. Nah boleh, gimana caranya? Ini yang kita rekomendasikan. Karena sementara ini PTBS belum mengeluarkan pestisida untuk mendampingi eco farming. Daripada kita menumbuk tembakau, kemudian bawang putih, serai, macam-macam, ini rekomendasinya. Disemprotkan kata kalau kamu. Disemprotkan. Kalau di padi, jadi gini ya, kita ini harus jeli serangan 0 sampai 100 hari sampai panen padi ya, tadi seperti Bapak. Yang namanya walang sangit tidak mungkin dia nyerang ketika baru nanam, betul nggak? Karena yang targetnya adalah
bulir padi yang sedang pengisian, masih berupa cairan susu ya. Nah itu ditusuk kemudian dihisap orang sakit. Nah makanya buah cranberry ini bisa diaplikasikan 2 atau 3 kali maksimal di padi kalau kita ingin aman. Pertama, hari ke-7 itu aplikasi NPK anorganik, boleh ada 20% rekomendasi dari produsennya. Kemudian nanti hari ke-14 ekofarming, hari ke-20 atau ke-22 aplikasikan ini buah cranberry. Karena pengerek batang sudah mulai datang di situ. Pengerek batang tahu? Sundap. Nah sundap itu berupa kupu-kupu menyimpan telur di permukaan daun, hitungan jam menetas masuk ke dalam jerami padi ya. Dia menggerek. Kalau sudah digerek bisa gagal total. Nah ini penanganannya. Karena ketika kita uji coba, senyawa cranberry ini bisa mengatasi ulat sebandel apapun ulat bisa mati pakai ini. Ada berupa merek dagang yang berbahan aktif cendawan metarium dan Bavaria bassiana. Itu cendawan kalau kontak dengan badan ulat itu bisa mengering. Cuman kelamaan. Kalau ini langsung, makanya petaninya harus safety, pakai APD, pakai masker, jangan terhirup. Karena ini racunnya luar biasa. Kemudian biofungisidanya saya sarankan pakai trichoderma. Silakan sini. Itu mendampingi ekofarming. Cukup ya. Bagaimana cara menanggulangi atau mengendalikan hama yang berada di dalam tanah yang tidak tampak? Contoh seperti ulat tanah, Agrotis Ipsilon. Namanya bagus ya Pak ya. Tapi ulat tanah, coklat warnanya. Itu kalau dikubis, itu jam-jam tertentu itu dia tidak ada. Tapi ketika menjelang maghrib baru keluar dia, warnanya hitam. Itu bagaimana aplikasinya? Tetap dalam pengendalian pestisida, mau pestisida nabati, mau pestisida kimia, tetap target utamanya adalah membunuh hama. Bahasanya mengendalikan hama. Supaya apa? Supaya tidak salah. Kalau membasmi itu musuh alami mati semua. Nah, jadi pertama 5 itu tetap harus jadi prioritas. Tepat dari pestisida yang kita gunakan, kalau cranberry, kemudian tepat sasarannya. Nah, tepat sasaran itu yang namanya tadi ya seperti ulat tanah itu keluar tuh jalan maghrib Pak. Makanya dikasih buah cranberry ini ya seperti kupu-kupu ulat pada kubis itu menjelang maghrib keluar semua. Nah itulah cara tepat aplikasi pestisida nabati berupa buah bintaro ini menjelang maghrib. Jadi ketika diaplikasikannya bisa ke tanaman, bisa ke tanahnya. Karena itu kontak Pak, racunnya luar biasa. Tikus saja pasti mati kalau makan itu. Makanya kalau di rumah ada tempat yang sering alam tikus, simpan yang sebesar dadu buah cranberry ini tadi. Itu dipastikan sudah tidak mau lewat situ lagi. Karena tikus itu punya indera itu yang paling kuat itu dua, dari indera perasanya, dari bulunya, kemudian dari penciumannya. Karena Bapak tadi meyakini itu dari fermentasi kelapa, saya pastikan kelapa itu tidak masalah. Selama bilang itu, dadakan maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit. Apa? Karena saya jauh sudah mengadakan training error. Artinya, air kelapa itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau bakteri itu sudah berkembang banyak. Nempel di daun, jelas akan menguning. Glukosa yang ada pada biang ekofarming akan menguning. Itu yang sudah dipastikan. Jadi kalau tidak masalah, silakan saja. Cuma tadi cara pengaturannya. Jadi ketika aplikasi ke tanaman itu cukup 30 gram satu tuh ekofarming dibagi 10. Misalkan kebiasaan 10 tangki itu cukup 3 gram saja dikocek. Kemudian ukuran-ukurannya jangan sampai masuk ke dalam nozzle sprayer. Tahu nozzle Pak? Kalau bahasa petani spuyer, nah itu sebetulnya nozzle yang mengeluarkan kabut. Nah jangan dimasukin hormonnya, nanti akan menghambat dan bisa merusak ke tabungnya. Itu jangan. Itu cukup 3 gram, aplikasikan. Beres masuk lagi 3 gram, kocek lagi, aplikasikan. Oh, dikit-dikit ya? Dikit-dikit. Salah dari program.
implementasi hutanah. Ya. Ya kan kita hutan pakai peraturan lokal. Nah, kemudian ada kesalahan, misalkan untuk menjadikan biangnya itu pakai air kelapa dulu. Oh iya. Boleh atau enggak? Kalau ke tanah boleh nggak? Ya, tadi Pak Ros menyampaikan ada rekomendasi pertama yaitu air perasan tebu. Yang kedua air molasses. Molasses itu kan berarti gula pasir. Air kelapa boleh nggak? Boleh. Boleh saja silakan. Cuma supaya tidak lupa air kelapa ini memang dikhususkan untuk petanaman. Tidak masalah Pak. Kalau air biasa aja bisa. Cuman kuncinya tadi penambahan glukosa sebanyak 2 sendok makan 1 liter untuk diperang 2 pekan untuk kandungannya glukosanya bisa bertahan. Nah, ada pertanyaan seperti Bapak, ini memerah itu kenapa? Komoditas padi yang memerah itu biasanya dalam kondisi seperti ini ya, kadang ada hujan, kadang-kadang enggak, apalagi media sawah itu tidak tergenang, itu cepat sekali menguning. Nah, salah satunya aplikasi supaya tanaman itu ideal itu unsur nitrogen. Unsur nitrogen, makanya saya rekomendasikan kalau eco farming ini ingin mengarah ke atau komunitas pertanian kita ingin mengarah ke organik, pelarutnya kita pilih adalah urin kelinci Pak, itu lebih bagus karena dia mengandung nitrogen 2,72%. Nah itu bisa nanti diaplikasikan, tapi syaratnya urin kelincinya jangan yang baru keluar kemudian ditampung, jangan, karena hasil sekresi makhluk hidup itu baik manusia, ternak itu mengandung yang namanya amonia. Kenapa kencing manusia itu bau pesing itu amonia, termasuk pada urin sapi, ternak yang lainnya. Nah amonia itu dengan kebijakan alam, kearifan lokalnya itu harus ciptakan seimbang. Jadi yang namanya pengurai bakteri, pengurai nitrobakter atau nitrospira itu datang dengan sendirinya. Makanya urin yang baru keluar, yang baru disekresikan oleh makhluk hidup, kemudian yang sudah terurai oleh lingkungan dan di situ kehadiran bakteri nitrospira dan nitrobakter itu baunya pasti menghilang. Nah ini yang kita jadikan dia untuk pelarut eco farming. 1 untuk eco farming, 1 untuk mengcover 1 hektar. Silakan buktikan, itu pasti hijau. Berarti belum diaplikasikan Pak ya, eco farmingnya. Ya percaya diri Pak, karena frekuensi Bapak, keyakinan Bapak itu yang akan menyampaikan kepada seluruh mitra energi positif Bapak itu. Tapi kalau Bapaknya ragu-ragu gimana bisa meyakinkan? Nah di sini diperlukan berbagai macam pengalaman, siapa saja boleh belajar di mana saja tentang eco farming, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan baik di YouTube atau mitra-mitra yang lain yang sudah memasukkan ke dalam fasilitas media sosial boleh belajar. Ini kalau terjadi kegagalan gimana? Sudah nyoba belum? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu tadi untuk supaya kita tidak down. Bagaimana kalau eco farming itu jadi kegagalan? Jawabannya harus gimana? Coba bisa jawab nggak? Kalau ada pertanyaan dari mitra seperti bukan mitra, dari petani, Pak kalau terjadi kegagalan gimana? Kalau terjadi kegagalan saya yang tanggung semuanya. Tapi kalau berhasil, buat saya semuanya. Jadi permainan-permainan kata itu harus di depan petani. Sekarang mau ditanam bagaimana kalau rumputnya lebih cepat tumbuh dibanding, kan itu sesuatu yang tidak rasional. Karena memang orang yang berhasil sukses itu yang berani mencoba. Ada lagi pertanyaan Pak, bagaimana kalau biasanya kalau ada penyuluh pupuk datang ke sini bisa diutang? Gimana jawabannya? Coba, Bapak jangan sampai terjebak karena Bapak ingin mencoba. Akhirnya 250.000 satu tuh Bapak dikasihkan ke petani tanpa ada akad yang jelas, itu akan lapor. Hati-hati, pengalaman. Jadi kalau ada yang minta gratis atau diuji coba dulu atau diutang, karena utang itu tidak boleh, sampaikan saja. Produk eco farming ini seluruh mitra itu inden. Bapak bisa langsung datang ke rumah nggak? Kalau order eco farming, harus datang dulu kan? Bagaimana cara input data, terus top up dulu, betul kan? Sampaikan saja. Dan memang di komunitas kami di PTPS tidak ada untuk berhutang. Jadi intinya jangan diberikan, oh iya boleh silakan. Itu kejadian. Demplot itu kalau akannya tidak jelas itu lapor semuanya Pak. Sebelah sini Ibu ya. Saya selama ini Usaha benar tuh. saya udah coba pakai
45 kilo. Betul. Dari 3.600 meter. Nah, terus hasilnya itu ternyata nggak seperti yang di video ya, bagus gitu. Tangannya banyak. Ternyata cuma sedikit Pak. Anakannya? Satu dapur itu isinya cuma 7, 5 dapur. Tapi anehnya yang di belakang agak banyak. Cuma belakangan itu bisa beda gitu. Apa pembagian yang 45 kilo itu kan udah susah Pak paham. 45 kilo gimana? Cukup? Ntar itu lagi kedua. Itu baru lupa aku jawab ini. Itu hasilnya sedikit. Terus jadinya dia nggak tinggi pokoknya pendek. Itu pengaruh dari pengurangan kimia atau Ya. dari Intinya, proses apa di sana? kalau kita ingin meningkatkan produktivitas hasil ya, itu syaratnya banyak sebetulnya. Pertama, tadi yang Pak Nur sampaikan dengan mitra kita yang di Banten. Di Banten? Tadi salah. Benih. Pertama, benih yang dipakainya varietas unggul baru yang apa namanya? Yang rekomendasi dan bisa punya potensi di atas 10 ton. Itu benihnya kita. Yang kedua, jarak tanam. Jarak tanam jangan dianggap lumayan. Jarak tanam itu adalah ada idealnya setiap komunitas tanaman termasuk padi. Coba komunitas padi ini tanaman yang paling bagus di pinggir atau yang di tengah? Pinggir. Di pinggir. Pernah membuktikan Pak ya? Di pinggir ternyata malainya banyak. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita menanam padi semua di pinggir dalam 1 hektar? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Pakai jarak tanam jajar berkumpul 20, 40 timur barat, yang 20, 40, 20, 40 semuanya di pinggir. Itu potensinya selain benih tadi bisa meningkat di atas 10 ton. Nah itu yang salah satunya. Yang Ibu tadi sampaikan berarti ketersediaan bahan organik di lahan kurang tersedia. Yang kedua, Ibu pakainya 20%. Sebetulnya kalau pupuk organik yang lain itu mereka itu berani di 50% di pupuk panduannya itu, di 50%. Nah, artinya apa? Kenapa Pak Eco Farming ini masih bisa harus menggunakan pupuk anorganik? Karena memang kandungan NPK-nya dibatasi oleh Kementan, tidak boleh lebih dari 5%. Nah, makanya harus ada rekomendasi saya di pupuk 1 nanti ya, insya Allah siap diedarkan karena memang sudah selesai tinggal masuk pencetakan. Rekomendasi saya itu pertama 25% di hari ke-7. Jadi ibu yang pakai 43 kilo tadi ya, 45 kilo 3.500 itu 20% maksudnya. Pakai yang kimianya. Iya, di hari berapa? Itu ke-21 hari. Ke-21 hari. Nah, saya rekomendasikan di awal ya, ketika kita pengolahan lahan disingkal, dibaja, kalau ada pupuk kandang masuk itu ditebar ketika proses penyingkalan selesai. Nah kemudian diratakan, dileler. Nah setelah dileler siap tanam baru aplikasi Eco Farming minus 5 hari. Nah setelah minus 5 hari baru ditanam. Tadi rekomendasinya jajar legowo 21, kemudian hari ke-7 NPK masuk dulu yang 45 kilo tadi. Hari ke-7. Tapi kan masih kecil-kecil Pak padinya itu. Iya, tapi dia kalau masuk sudah lilir. Hari ke-5 itu sudah mulai berkembang. Dan itu memang umum di 7 sampai 10 hari itu aplikasi NPK-nya 25%. Sampai Ibu nanti hari ke-14 aplikasi Eco Farming yang pertama untuk tanaman yang tadi kan EF0 untuk media tanam. Nanti perhatikan hari ke-30 sudah berkembangkah yang namanya tadi anakan. Kalau sudah berkembang kita cukup di 20% stop. Kalau nggak berkembang, yang 20% tadi masuk lagi hari ke-30 di 50%. Kecuali kalau Ibu memang bahan organik yang di lahan itu paling tidak jerami padi yang sudah kalau di Solo kan berebut ya dengan sapi ya. Jadi yang namanya bawon atau bawon enggak, upah
kebun padi itu terkadang jeraminya Bu ya. Iya. Saya punya tim juga di Solo sama. Nah makanya jerami padi itu supaya meningkatkan hasil produktivitas padi tanam berikutnya harus kembali ke sawah harusnya. Karena itu bahan organik yang siap digoreng oleh teknologi microbial farming. Rata-rata yang jerami dimasukkan ke sawah lagi itu hasilnya akan melimpah. Kenaikan 5 sampai 15%. Dari nah, iya. Karena memang di Solo itu sentranya sapi pedaging, bagus pembibitan sapi di sana. Nah jadi rekomendasi yang 20% berikutnya yang kedua itu di hari ke-30 hari setelah tanam. Kalau misalkan sudah ideal, makanya kita 20% ini ancang-ancang urin kelinci masuk atau urin sapi boleh. Bio-urin dengan pelarut sebagai pelarut yang eco farming aplikasikan. Karena unsur nitrogen itu untuk memperbanyak anakan dan warna hijau itu supaya ideal, supaya tidak menguning. Itu unsur nitrogen. Jadi tidak urea pun tidak masalah. Nah kecuali yang tadi, karena kebutuhan NPK ini dia ada idealnya, dibutuhkan 100 sampai 150 kg nitrogen per hektar untuk komunitas padi. Nah tapi hitung-hitungan di alam itu tidak seperti itu. Terkadang kita pakai urea kelinci saja yang 2,72 bisa meng-cover gitu. Nah, makanya tadi kalau 25% ini sudah ideal, anakan ideal itu berapa Bu? Di atas 40. Kalau kita pengen terus di atas 10 ton. Iya. Hanya mitra-mitra PTBS yang di daerah itu ada yang sampai di atas 100 anakan. Tapi Pak, pengalaman yang satu lagi, sawah yang satu lagi kan dia bagus Ya. tapi jadi berebutan itu Pak, jadinya padi malainya Telat. karena berebutan sempit. Itulah yang disebut pemupukan NPK berimbang. Nah NPK berimbang itu jadi anakan itu tetap banyak tapi semuanya produktif. Itu bagaimana caranya? Itu ekonomi bisa. Artinya unsur mikronya ini itu bisa mengejar yang namanya tadi yang anakan yang baru produktif itu bisa semua produktif. Karena setiap petani itu kan pupuk itu hanya NPK. Ini ngomong-ngomong NPK ini pada paham nggak kita? Apa sih NPK itu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu ada diem. Mutiara dan dagang. NPK itu adalah unsur hara makro utama nitrogen, fosfor, kalium. Itu yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Nah disinilah eco farming kalau ketersediaan bahan organik di lahan tidak ideal, pupuk anorganik tidak mau masuk, berat. Karena NPK pada eco farming dibatasi oleh Kementan harus di bawah 5%. Syarat izin SK Kementan keluar. Nah makanya untuk mengatasi ini bagaimana caranya? Tadi sumber nitrogen yang lain ada pada urin, bio-urin. Dan di Solo saya punya tim, ternyata pengaruh urin itu bisa mengendalikan tikus, jadi tidak suka, tidak diserang tikus. Itu urin kelinci atau urin sapi. Kalau kita diaplikasikan eco farming, kemudian sebagai biang diaplikasikan dengan setreka, itu tikus tidak mau. Jadi sebetulnya tidak usah capek-capek seperti masalah keong, tikus, burung. Varietas unggul baru itu, contoh yang paling 48 yang kalau di BB pagi ya, itu yang namanya daun bendera itu menghadap ke atas. Tahu daun bendera, Pak petani? Tahu Pak. Nah daun bendera itu secara langsung sebagai pertahanan tanaman padi supaya tidak disukai oleh burung. Jadi tidak ada varietas unggul baru ini serang burung karena menjual si daun bendera ini tajam seperti pagar ke atas itu. Jadi tidak usah pakai boneka-bonekaan, nggak usah. Termasuk keong juga. Keong itu tidak usah dikemudikan secara pestisida nabati atau kimia. Cukup kita pembibitannya itu cukup. Bagaimana caranya 21 hari itu batangnya bisa besar. Batang bisa besar dan bawah anakan 4 biasa 2 sampai 4. Itu kalau kita tanam itu keong tidak akan ganggu. Terkadang petani karena memang mindsetnya pestisida nyari yang lain, ini tidak bisa, nyari lagi yang lain. Padahal dengan kultur teknik seperti tadi itu sudah ramah lingkungan, kita udah menang duluan.
Gitu Bu ya? Jadi intinya 20% dari ke-7 sampai nanti dipantau hari ke-30 itu masih perlu nggak? Karena itu semua. Kalau kita 20% itu strategi pemasaran. Karena dari 20% itu ada yang berhasil, tapi saatnya tadi bahan organik masuk. Jadi di sana petaninya pada mau pakai pupuk saya pada gini, kamu sawahnya aja anak-anak sedikit gitu. Jadi pada saya kan agak down juga, namanya kita baru promo pertama, saya jualan pupuk itu ikut ekofarm pakai ekofarm itu nggak cuma nawarin aja, saya praktekin di sawah. Saya baru pertama kali garap sawah, baru pertama kali ngecek sawah juga. kemudian hari ke-20 ibu aplikasikan itu keliru. Nah itu disuruh sama teman-teman aku tim itu, katanya petani-petani itu, udah Bu, siram itu apa pakai mutiara, saya pakai mutiara gitu. Ya, makanya saya kan jadi pusing kemarin di kampung tuh, aduh gimana ini ya. Nah, kayak yang lain sebelah ini ya, kan udah pas panen Pak. Pas panen yang sama-sama sebelah dia dapat 37 kresek kalau di Jawa tuh bilang gitu. Jadi 20 karung yang punya saya cuma dapat 25 Pak. Tapi beratnya nggak beda jauh, cuma agak bobotnya agak bagus. Ya, jadi gimana kita pakai? Kan saya jadi agak down juga. Ya, itulah Bu pengalamannya. Jadi jangan sampai dong pengalaman Bu. Saya apa namanya bertani itu dari tahun 2000. Dari tahun 2000 dan alhamdulillah ya sampai sekarang dipercaya oleh PTBS menyampaikan ini karena berdasarkan pengalaman. Dan itu jangan dijadikan sesuatu yang mengecewakan atau jangan. Itulah yang akan membuat kita bangkit karena memang dari pengalaman tadi. Makanya Ibu dijadikan catatan. Nah, makanya itulah kalau kita mau mengaplikasikan eco farming itu harus siap sedia Bu. Jangan eco farming itu berjalan sendiri. Mulai dari pengendalian hamanya tadi, kemudian saya nyari ke Solo Baru, saya pohon di perumahan kan Bintaro itu. ya kan saya di samping. Cuman kelemahannya dari anakan saja ya. Nah itu kelemahannya di anak, tapi tikus masih makan. Saya Ya. pakai itu 3 hari sekali, tapi makan. Kalau pakai biowirin nggak bakal, nggak terlalu parah. Saya nggak mau pakai yang tahu, disuruh pakai itu cuma ditaruh aja. Jadi satu dapur, satu potongnya bagus kayak pisau, tek. Saya kan nggak pernah makan. Ini pada saya kenapa? Saya gitu terus katanya makan tikus Bu. Tikus kok kayak pakai pisau? Saya Ya. satu dapur makan satu, jadi katanya Ya. kayak. Jadi nanti kalau ada demo, kalau Ibu punya lahan, aplikasikan lahan. Boleh nanti nomor saya atau nomor dari kantor untuk konsultasi. Tapi saya tadi dari aplikasi yang lahan kan katanya bagusnya nggak pakai air kelapa. Tapi saya kemarin pakai air kelapa Pak. Ya nggak apa-apa. Kemarin kenapa pembelian informasinya beda? Yang waktu saya mau tanam pertama katanya mau buat lahan di rendang di renovasikan semalam. Ternyata di sini kan enggak. Jadi simpang siur ternyata yang apa pemberitahuannya itu. Oh. Jadi kalau setiap kita ada yang seminar, aplikasi eco farming itu untuk media tanam itu semua diimplementasi. Minimal 3 malam. Minimal 3 malam. Nah, cuman air kelapa bisa. Cuma supaya tidak lupa air kelapa itu aplikasi untuk tanaman. Kalau lahan, Buat lahan yang terbaik kita di perasan tebu dengan molases tadi. rasa betul jadi air tebunya. Air tebu yang pinggir jalan, itu diperas itu kandungan sumber paling tinggi. Dicoba lagi Bu nanti sampai berhasil. Ibu jangan kalah dengan yang di Serang yang 11 tahun itu PR Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saroni dari Mataela Pak. Saya akan bertanya masalah kopi. Bapak sudah minta belum Pak? Belum. Ya. Gabung Pak. Ya. Ini Pak, biasa kalau 100 badak Pak, saya mumpung itu 8.000 kilo sampai 1 juta campur urea sama fosfat. Ini ya. Kalau pakai eco farming bisa murah nih Pak. Ya. Itu dia pertanyaannya. Saya lihat masalah kita Pak. Ya. Sebuah semacam pula kan, macam kebutuhan itu apakah ini bodong apakah ini
Betul, ya. langsung rendam sama air. Ya, saya jawab satu dulu ya Pak. Jadi kalau untuk aplikasi ekofarming pada komunitas padi, kita adakan satu luasan nasional dulu Pak ya. Meskipun saya paham di sana satu batanya 14 meter, sama 14 meter macam jadi lahan 1 hektar 10.000 meter persegi ya Pak. Itu dibutuhkan kalau petani Indramayu itu 500 sampai 600 kilo Ponska, urea dan SP36. Nah, kalau dengan adanya ekofarming ini kita pakai 20% dulu Pak hari ke-7. Bisa cara ini nggak Pak? NPK dibutuhkan untuk komunitas padi itu kalau Ponska itu dibutuhkan 200 kilo. Ya, kemudian ureanya 150 kilo. SP36-nya anggap 100 kilo. Total berapa Pak? Nyampe 5 kintal anggap ya, nyampe 5 kintal. Nah masing-masing dikali 0,25 dulu. 200 kilo berapa? 60 kilo. Kemudian yang ureanya 150 dikali 0,25. Di total itu 100 sampai 150 kilo Pak. Jadi kalau Bapak mau sekadar urea saja, itu kekuatan fosfornya tidak ada Pak. Jadi harus ada SPT. Masih ada nggak SPT di sana? Susah ya. Nah, berarti yang ada trifosfat sekarang ini teman-teman. Betul. Nah itu boleh pakai Pak 25%, totalnya itu 100 sampai 150 kilo saja kalau dengan adanya ekofarming. Apa sekarang hari ke-7 seperti pertanyaan ibu tadi. Hari ke-7 coba cek perkembangannya. Hari ke-14 ekofarming masuk yang pertama, yang kedua ke-8, 42 dan 56. Nah nanti setelah hari ke-30 anak kan sudah ideal belum? Kalau belum 20% masuk lagi. Nah disitulah kalau hanya sebatas ingin meningkatkan hasil 50% itu ekofarming sudah merespon hasil rata-rata bisa di atas 9 ton rata-rata ya. Cuma target kedepannya kita ini mau menekan yang namanya dampak kerusakan dari kimia tadi, kimia sintetis tadi. Makanya dalam konsep ilahiyah itu mata laku mulia itu. Jadi kita itu harus mengintegritaskan antara peternakan dan pertanian. Selama ini kan jalan masing-masing. Nah makanya berapa banyak? Nah, Bapak tinggal konversi saja. Bisa konversinya nggak Pak? Lahan berapa tumpah tadi 80? 100? 100 1400. 1400 0,14 hektar. 1400. Anggap kita keluarkan 2000 aja Pak ya, supaya cepat ngitungnya. 2000. Nah 2000 ini dibutuhkan dari 150 itu dibagi 5 Pak, berapa? 150 dibagi 5 berapa? 30 kilo. Ya, sekitar 30 sampai 50 kilo cukup Pak. Hari ke-7 aplikasikan, tapi Ponskanya ada, ureanya ada, kalau tidak ada SP36 apa namanya? Yang hitam tadi itu? Ya, SP ya, di super fosfat itu 50 kilo udah aplikasikan Pak di lahan 1400 sudah ditekan Pak. Nah nanti patokan berikutnya hari ke-30 ini sudah ideal belum? Karena kita itu punya waktu dari 0 sampai 45 hari, itulah ikhtiar kita supaya produktivitas itu meningkat. Kalau di 45 ke sana sudah masuk pembuangan sudah tidak bisa, betul nggak? Iya, makanya hari ke-30 cek. Oh ini anak kan belum ideal nih, masih di bawah 50, masukkan kan tidak? Cuma nanti ke depan untuk menekan dampak segalanya ini, kita harus atur polanya. Minimal punya urin kelinci, terus punya kotoran ternak sendiri, karena dampaknya seperti di Solo itu, teman saya punya 40 sapi, itu yang namanya bangkarnya itu, tempat buangan limbah padat dan cair itu, mekanisasi masuk ke sawah. Itu rutin tiap tahun di atas 11 ton karena nutrisinya terpenuhi dari kotoran ternak tadi. Jadi langsung ya, kotorannya langsung dikasih. Masuk ke sawah, mekanisasi pakai mesin. Nggak panas. Enggak. Kalau kayak mangkuk juga langsung aja gitu. Kalau disebut panas itu kalau ada proses composting yang sifatnya anaerob tanpa udara itu panas. Karena kan dengan adanya
alam terbuka seperti ini, bakteri pengurai bahan organik datang, apalagi ekofarming sudah lengkap tadi mengandung nitrobakter dan nitrospira. Jadi langsung masih kotoran masih basah. Masuk langsung dibajak semua Dari kaki juga sama. sama. Jadi ekofarming itu mempercepat proses composting. Itu prinsipnya. Itu Pak ya. Biasa. Ini Pak Malu ya. Belum tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bikin biangnya tadi antara 6 dan hasilnya berapa? 1 apa 6? Nah, ya ini ada beberapa pertanyaan karena ada beberapa mitra yang menyampaikan hasil dari pertemuan antara produsen, tim konsultan dan dari tim distributor. Jadi pengaplikasian ekofarming ini untuk komoditas padi contohnya ya, kan ada yang 6 ada yang 4 ya. Cukup 6 tub ekofarming ini dilakukan dalam biang 1 liter per larut. 1 liter saja. Nah nanti kocok secara homogen, difermentasi dengan menambahkan glukosa. Glukosa itu cukup 2 sendok. Kalau gula pasir yang lokal dan yang rafinasi. Rafinasi sudah banyak mengandung unsur kimia. Kemudian gula merah boleh, molasses boleh, cukup 2 sendok itu. Jangkauannya cukup 2 pekan ke depan. Ngasih makan bakteri ini. Jadi 6 itu cukup 2 sendok aja. Cukup. Jadi patokannya pelarutnya ini Pak. Pelarutnya cukup 1 liter, cukup 2 sendok. Itu setara 30 sampai 50 gram. 30 gram lah, hampir setara dengan untuk ekofarming. Nah, 30 gram itu untuk 2 pekan ke depan. Nah, cara aplikasinya 1 liter pelarut ini biasanya petani itu aplikasikan penyemprotan itu berapa tangki. Kalau aplikasinya cukup 10 tangki, berarti 1 liter dibagi 10, bagian dosis per tangkinya 100 ml. Langsung dibagi. Nah, yang sudah difermentasi, yang sudah ditambahkan glukosa, tidak boleh sama sekali diaplikasikan pada tanaman. Itu kuncinya itu aja. Banyaknya tetap 1 liter. Jadi di dalam, kalau kita mau mengaplikasikan ekofarming pada komoditas tanaman, sayuran ataupun apapun, syarat urin kelinci-nya itu yang sudah keluar dari saluran sekresi urinaria ternak minimal itu 5-7 hari sudah mengurai. Nah, kita ambil 1 liter pelarut urin kelinci, dimasukkan 1 tub ekofarming. Itu dadakan saja langsung aplikasikan. Kalau ingin menekan tadi bakteri bisa per 3 gram. Nah, yang 1 liternya dibagi 10-100 ml bisa. Gampang. Yang jelas jangan sampai terjadi lagi yang namanya daun menguning. Jadi standar operasional pengerjaan ekofarming sebetulnya sudah bagian dari inovasi teknologi biofiltrage di Indonesia. Makanya banyak kompetitor melirik ini sebagai saingan. Nah, jangan ada lagi permasalahan, terutama mitra yang bisa edukasi petani ini terjadi salah penyampaian bahwa biang yang untuk lahan masih diaplikasikan ke tanaman. Itu kuncinya. Siap ya? Nah, itu pelarutnya pun sama Pak. Untuk urin tadi dibikin 100 ml, 3 gram, masukkan ke dalam tangki, aplikasikan langsung bisa seperti itu. Jadi 3 gram kan 1/10 tuh kan? Betul nggak? Kemudian yang urin kelinci dibagi 10, dapat 100 ml, masukkan 3 gram, kocek, aplikasikan langsung ke dalam tangki, langsung. Cukup? Coba buat Bintaro ini disampaikan berapa kali? Bintaro ini untuk komoditas tadi itu 2-3 kali. Karena fase-fasenya itu ya, serangan hama itu pertama pengerek batang padi dari 0 sampai 45 ke atas. Itu jenis sunatnya udah beda lagi. Pengerek batang padinya sebutnya belum. Kalau sunat fase vegetatif, kalau belum fase generatif. Nah, jadi ya dari 1 sampai 60 hari ini 3 kali aplikasi. Kadang ada 2 kali aplikasi cukup. Yang jelas jangan sampai komoditas tanaman padi kita ini kebobolan hama. Jadi harus didampingi. Jadi kalau kita mau prospek komoditas padi, pendampingan ekofarming ini yang tepat apa yang paling aman, Bintaro harus jadi solusi.
Jangan sampai ekofarming berjalan sendiri. Bintangnya yang hijau apa yang merah kan? Yang muda itu yang masih bagus, yang muda, yang hijau. Nah, Banyak ditanya itu aja ya. banyak getahnya. Iya. Itu jangan coba-coba digigit gitu ya. Penasaran Susah itu mencarinya keras. banyak. Sekarang online banyak yang jual. Tadi untuk pembuatan biang itu kan 6 tube untuk 1 liter. Ya. Cukup dengan 1 liter aja. Iya. Iya. Cukup itu aja. Cukup. Jadi bukan 1 tube 1 liter. Bukan. Bukan ya. 1 liter dengan 6 tube ya Pak ya. Itu satu. Yang kedua, ini kan banyak petani yang mau menanam itu menghabiskan rumput dengan apa namanya? Herbisida. Asalnya itu pengaruhnya ke ekofarming gimana Pak? Itu tadi Pak ya. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang tadi seperti visi dan misinya ekofarming ini, solusi pertanian serta ramah lingkungan. Jadi untuk menekan gulma itu bagusnya itu gimana caranya jangan serba herbisida. Kan kalau untuk padi herbisida selektif kan, artinya ketika dia semprotkan ke padi, padinya tidak apa-apa, yang mana malah gulma-gulma yang sekelilingnya kan. Bukan maksud saya rumput ya Pak ya. Dan sama mau ditanam kan tumbuh rumput Pak. Iya. Itu sudah disemprot dulu pakai ini biar Herbisida. rumput. Ya, Ya, ini berdampak nggak dengan yang dia jelas berdampak Pak. Nah sekarang logikanya gini Pak ya. Jadi kita itu sebetulnya bisa mengaplikasikan ekofarming ini tanpa herbisida sebetulnya. Karena memang di dalam budidaya pertanian itu ada biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian gulma. Tahu gulma kan Pak? Gulma tahu? Hah? Tumbuhan pengganggu. Gulma itu apa Pak? Gulma itu belum tentu rumput. Ibu nanam padi, tumbuh genjer, gulmanya apa? Genjer. Terus kita nanam nanam genjer, tumbuh padi, gulmanya apa? Tapi gulmanya dapat 10 ton, mau nggak? Jadi belum tentu rumput. Nah yang Bapak sampaikan tadi, biasanya petani ya, setelah diolah, dibiarkan dulu kan, kemudian tumbuh green tea, jenis apapun saja, gulma di situ, disemprot lagi itu semua tidak efektif Pak. Jadi dengan kita mengolah lahan sampai siap tanam, kemudian minta untuk membajalnya itu melelehkan itu yang sempurna sampai rumput itu dia tertekan semua masuk ke tanah. Nah di situ kita sudah bisa menghindari namanya penggunaan herbisida tadi. Nah setelah itu siap tanam aplikasikan ekofarming. Pak kenapa harus 5 hari? 3 hari pun tidak masalah sebetulnya. Karena 5 hari itu untuk memberikan ruang mikroba ekofarming bekerja untuk memulai organik. Jadi daripada kita mengaplikasikan herbisida terhadap lahan yang siap tanam, lebih baik kita minta olah sempurna saja. Kan biasanya kalau petani itu, yaitu asal-asalan bacanya, kan itu kan belum keluar kan. Ya, Ibu terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putih. Ya, jadi ekofarming ini selain mengandung 13 unsur yang dibutuhkan tanaman, mengandung mikroba. Mikroba itu terdiri dari bakteri, dari cendawan, tumbuhan dan organ. Nah, yang ibu sampaikan itu cendawan, tidak masalah. Nah, cendawan itulah yang di dalam kondisi dorman, dalam tubuh itu dia tidur dia, tidak mati, tidak hidup. Itu bakterinya. Nah, kalau cendawannya dia running, dia terus berkembang, dan itu tidak masalah. Ya. Ya, cukup ya. Pak, sebenarnya untuk yang buah kakak itu baru ditanam, sudah tumbuh atau mau panen. Memang saya tidak ada sumber hektar di buah kakak yang bisa buat aplikasi. Gimana maksudnya? Untuk yang di buah kakak, besok itu training itu sudah mulai tanam atau mau panen atau gimana? Karena saya juga ada 1 hektar buah kakak. Pak, kalau untuk dicoba aplikasi di sana, saya nggak bisa sekalian. Boleh ikut dulu. Kita akan kosong. Jadi intinya kita ini punya durian nusantara itu di awal proses itu ekofarming dampingi terus.
mulai dari media tanam, kemudian aplikasi ini, dan alhamdulillah karena ini pembelajaran berjamaah sebagai pengembangan observasi eco farming. Di situ ada durian yang sudah besar yang siap panen. Ya, cukup ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, acara sudah selesai. Yang mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.